Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami sampai hari ini. Dan kami percaya di saat-saat yang seterusnya, kami juga ada dalam rencana-Mu yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 48 sampai 50. Tertulis demikian. Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudara yang dikasih Tuhan, kasih tidak perlu dibuktikan dengan ciuman, tapi dengan ketaatan dalam ketulusan. Tidak semua ciuman menandakan kasih yang sejati. Ada ciuman yang berselubungkan dengan motivasi yang lain. Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dalam ayat ini saudara, kita membaca satu bagian dari kisah pengkhianatan Yudas terhadap Tuhan Yesus. Perlu kita pahami, dengan atau tanpa Yudas, Tuhan Yesus akan tetap disalibkan. Yudas tidak mempunyai jasa dalam penyaliban Kristus. Jangan kita memutarbalikkan cerita, sehingga Yudas seolah-olah menjadi pahlawan. Yudas datang bersama dengan para pasukan dan memberi tanda ciuman sebagai petunjuk bahwa itulah Tuhan Yesus. Sebenarnya, tanpa memberi tanda itu, Tuhan Yesus pun tidak akan lari menghindari jalan salib yang harus ia alami. Sudah 4 kali Tuhan memberitahukan kepada para murid mengenai penderitaan yang akan ia terima dan meminta mereka untuk bersiap dan tidak menjadi gelisah karena hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa ciuman Yudas yang kelihatannya sebagai tanda persahabatan dalam budaya saat itu ternyata mengandung arti pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu dimotivasi oleh 30 keping perak. Betapa mudahnya Yudas untuk berbalik menjadi lawan oleh karena dorongan materi. Sebenarnya saudara, bukan sekali ini saja Yudas menunjukkan kecintaannya akan uang. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 dituliskan bahwa ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara yang terkasih, ayat ini menjadi refleksi bagi kita secara pribadi mengenai hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah kita mengasihinya dengan tulus atau dengan motivasi yang lain? Adakah kita mencium Dia, tapi dengan maksud yang tersembunyi? Murid-murid yang lain tidak melakukan apa yang Yudas lakukan, tapi hati mereka mengasihi Tuhan. Memang saudara, ada Petrus yang sempat menyangkali Tuhan Yesus, tapi ia kemudian mengalami perubahan total. Sampai akhir hidupnya, ia rela berkorban bagi Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Tuhan mengerti apa isi hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu saudara, mari miliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Miliki pikiran yang benar-benar tulus mencintainya.
dan sikap hidup yang seturut dengan perintah Tuhan kepada kita. Tuhan tidak perlu ciuman kita. Tuhan tidak memerlukan berbagai hal yang kita tunjukkan sebagai bukti cinta kita kepadanya. Dia hanya merindukan hati kita yang tulus dalam mengasihi dan melayaninya, serta ketaatan kita yang total kepada kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, mengajar kami untuk mengasihi-Mu dengan tulus, mencintai-Mu secara total, tanpa motivasi-motivasi yang tersembunyi. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu, menjadi pribadi yang mengasihi Engkau dengan hati yang tulus. Kami menyadari ya Tuhan, bukan sikap secara luar yang menunjukkan cinta yang tulus kepadamu, tapi apa yang ada di dalam kami, itulah yang menjadi yang terutama. Dan Engkau mau supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus kepadamu. Tolong kami Tuhan, baharui hati kami. Ubahkan kami ya Tuhan, supaya kami memiliki motivasi yang benar dalam mengiring Engkau Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Ampuni kami bila selama ini kami mengikuti Engkau dengan berbagai motivasi yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan dan rela berkorban bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Biarlah dalam segala sesuatu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, sembuhkanlah ya Tuhan, kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib, pembelaan Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami melangkah dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.